Umat nih jadi umat Nabi, masuk pasar aja bisa jadi ibadah. Apa bu? Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca satu kali aja. Enggak sampai 5 menit, enggak sampai semenit jadi pahala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Tapi Pak, ya di masjid, ya walaupun kita ini di masjid apa namanya, ya banyak turun rahmat Allah, tahu aturan di masjid. Jangan suka ngomongin orang di masjid. Ya Pak, ibu sono cuma pindahannya dari sini, sama aja. Ya. Biasanya ibu-ibu pengajian, dia nanyanya macam-macam nih, aneh-aneh. Ya gibahin si pulang, tetangga pulang, Ustaz, si pulang tetangga. Ya, jangan kita campurin masjid rumahnya Allah, kita harus punya aturan. Betul Pak? Kita main bola aja ada aturan. Ada aturannya. Shallu ala Nabi. Ya, kita bisa bawa aturan kita di masjid terus ke pasar. Cuma kadang orang bingung lihatnya. Ya, kita lihat. Ya Bu ya. Ya itu nggak apa-apa. Kenapa? Nabi katakan ad-dinu goris alun asli. Orang pakai imamah asing, orang datangnya suatu zaman gori, ambil duit banyak gitu. Zaman Nabi, masya Allah siwak. Ya, rakaat dua rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa pakai siwak. Sekarang Pak orang pakai siwak, saya ini jujur ya, kalau lagi jadi makmum sholat berjamaah di masjid asing. Untuk ibadah syiar Islam dalam kitab Tanqihul Qaul dikarang oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu dikatakan Bu, ya ada salah satu hadis mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan balas berapa kali? 10 kali salawat. 1 kita baca, Allah balas 10 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah salawat tersebut Allah berikan kepada orang yang salawat dalam keadaan hatinya hadir? Maka Nabi menjawab, ya para sahabatku, bahwa 10 salawat tersebut yang Allah kasih kepada orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, diberikan kepada mereka yang bersalawat dalam keadaan hatinya ghaflah atau dalam keadaan hatinya lalai. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang salawat dalam keadaan hatinya khusyuk, hatinya rindu kepada Nabi Muhammad, hatinya kangen dengan Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi menjawab, tidak ada yang mengetahui pahalanya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking besarnya pahala tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang sufiah ini bahasa kita orang soleh lah, orang yang hati-hati hidupnya, orang soleh yang memiliki hamba musrif ala nafsi, punya tetangga suka buat dosa, punya tetangga ahli maksiat, udah dikasih nasihat, udah disuruh perintah tobat, dia tolak, disuruh kembali kepada Allah, gak diterima sama orang tersebut. Maka suatu saat namanya manusia meninggal dunia. Saat meninggal dunia nih, orang yang selalu berbuat dosa, tiada hari yang dia lewati tanpa berbuat maksiat kepada Allah. Tiap hari mohon maaf suka berbuat dosa, bermaksiat, suka nyimeng orang sini. Oh, nyimeng. Tiu. Kagak paham lagi. Gege Bu. Ya pokoknya sejenisnya dah. Dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam mimpi orang tersebut, orang soleh bermimpi ketemu orang yang ahli maksiat tadi, dia tanya, "Bimanil tahadil martabatal azimah." Dia lihat ini orang yang suka buat dosa, ternyata mendapatkan kenikmatan yang tinggi di hadapan Allah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan orang tersebut memakai jubah berwarna hijau yang menunjukkan min ahlil jannah, di antara penduduk surga. Ya, bingung orang soleh. Ini fulan tukang berbuat dosa, ini fulan ahli maksiat, kenapa nih dapat surga, menjadi ahli surga? Maka dikatakan bimanil tahadil martabatal adimah. Wahai fulan, dengan apa kau dapati kedudukan yang istimewa ini, yang mulia ini di hadapan Allah? Maka ia katakan, wahai orang soleh, betul, memang saya ketika di dunia ahli maksiat, suka berbuat dosa, hari-hari saya selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dulu ketika saya hidup, saya pernah hadir satu majelis.
Saya hadir dalam satu majelis ilmu, mendengarkan salah satu guru, salah satu ustadz, salah satu kiai, salah satu bos yang menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad yang mengatakan, "Man shalla 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah." Siapa orang yang membaca salawat kepada Nabi satu kali saja, wa rafa'a sautahu, dan ia angkat suaranya untuk baca salawat kepada Nabi, wajabat lahul jannah, wajib orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka spontan guru yang sedang mengajar tadi mengatakan, "Shallu 'alan Nabi Muhammad." Maka yang hadir jamaah pada malam hari itu, dia mengatakan, "Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali." Sebab itu, wahai orang saleh, sebab saya baca sholawat kepada Nabi satu kali, Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosa saya, Allah berikan maghfirah kepada saya, sehingga Allah berikan kenikmatan yang luar biasa tersebut di dalam